Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah menjadi salah satu pembuktian kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kelebihan dan rahmat yang Allah karuniakan kepada kalian, maka hendaknya kalian bergembira, karena itu adalah lebih baik daripada apa yang kalian kumpul-kumpulkan. Maka di dalam ayat ini tentu mengandung makna bahwa ketika kita masih dikaruniakan nikmat, baik itu berupa nikmat yang sifatnya mutlak atau hakiki dengan nikmat yang dikaruniakan sebagai nikmat yang masuk dalam kategori nisbi, maka kita bersyukur sehingga tidak ada alasan bagi kita menjadi orang-orang yang merasakan kegalauan, kegelisahan di dalam hidup sementara Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Salah satu daripada yang merenggut kebahagiaan pada diri seseorang, selain dia mencemaskan terlalu sibuk dengan masa depan ataupun tidak bisa melepaskan ataupun merasakan kesedihan yang berkelanjutan dari apa yang telah hilang di masa lalu, adalah tidak bisa menikmati apa yang telah Allah anugerahkan pada hari ini. Artinya ketika kita mengucapkan lafaz alhamdulillah, hakikatnya kita sedang mensyukuri setiap episode kebaikan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita tidak mampu mensyukuri yang sedikit, maka kita tidak akan pernah mampu bisa mensyukuri yang banyak. Sebagaimana ungkapan dalam hadis Nabi lainnya, lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Hari ini banyak keinginan kita yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ternyata kadangkala di dalam lapangan kenyataan, banyak apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan menjadi kenyataan dalam hidup kita hari ini. Sehingga akhirnya kita lebih terlalu sibuk melihat kekurangan dan kita tidak sibuk untuk melihat kelebihan maupun kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita. Sehingga bagaimana seorang yang Allah anugerahkan nikmat keimanan padanya itu akan selalu bisa melihat dengan kacamata sebagaimana kacamata ataupun mata seperti seekor lebah dan bukan mata sebagaimana seekor lalat. Karena kalau yang namanya lalat, walaupun diletakkan di taman bunga, maka yang dicari adalah sampah. Tapi sebaliknya seekor lebah, walaupun diletakkan di gundukan sampah, yang dicari adalah bunga. Maka begitupun hakikatnya orang yang beriman. Maka ketika Nabi menyebutkan bahwa permisalan seorang mukmin itu diantaranya seperti seekor lebah,
bukan hanya saja dari makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, kemudian mengeluarkan yang baik, dan kalau dia hinggap di satu dahan tidak patah daripada dahan tersebut, dan kemudian kalau dia diganggu satu bagian maka yang lain akan hadir untuk membelanya. Tapi ternyata bahkan juga lebah ini tadi dalam kacamatanya dia akan melihat kebaikan-kebaikan, ya, sehingga dia tidak sibuk untuk melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, walaupun sebagai manusia kita tidak menafikannya. Tapi kalau kita kemudian terlalu sibuk untuk mengeluh, maka itulah yang membuat rasa syukur kita semakin hari semakin melemah. Maka orang-orang yang kemudian dia mampu bersyukur dengan baik, inilah mereka orang-orang yang disebut sebagai amazing mu'min, sebagai daripada orang-orang beriman yang mengagumkan, yang luar biasa. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, di mana Nabi menyebutkan ajaban di amril mu'min, inna amrahu lahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan, sungguh luar biasa urusan orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Karena semua urusannya baik dan tidak ada pada diri seseorang hal yang demikian itu kecuali dia adalah orang yang beriman. Kenapa? In asabatu sarra'u syakara fakana khairul lah. Kalau dia dikasih daripada nikmat, kemudahan, karunia, maka dia bersyukur, maka itu pun akan menjadi kebaikan bagi dia. Tapi tatkala wa in asabatu darra'u sabara fakana khairul lah. Ketika dia dihadirkan daripada musibah, masalah, kekurangan atau hal-hal yang tidak mengenakan, ujian, maka dia bersabar, maka itu pun juga akan menjadi baik bagi dia. Maka inilah yang kemudian menjadi sepasang sayap yang mengagumkan daripada pribadi orang-orang yang beriman. Hanya saja yang namanya keimanan, kalau kita mau jujur, iman yang hari ini kita miliki dan Allah anugerahkan, ini imannya stabil atau naik turun, atau naik terus atau turun terus, Bapak Ibu. Ya, iman kita itu kebanyakannya apa? Naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dan ketika disebutkan al-yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, iman itu bisa naik terus kalau kita melakukan ketaatan, dan sebaliknya akan mengalami penurunan atau degradasi pada saat ketika dia melakukan kemaksiatan. Maka di dalam kesempatan siang hari ini kita ingin mengkaji satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Qur'annya surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang ke-7, tentang bagaimana kita mendalami lebih dalam, lebih mendalami, lebih jauh daripada pemaknaan sensasi keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-7. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu daripada hal yang menahan daripada azab Allah timpakan kepada umat manusia, khususnya bagi mereka yang hidup di akhir zaman, ada dua hal. Yang pertama karena ada Rasulullah bersama dengan mereka, dan yang kedua masih ada yang dia
menyeru kepada Allah, memohon ampun dan seraya kemudian mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kita lihat umat-umat sebelum kita hari ini, maka mereka ketika melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung berikan daripada azabnya dengan segera. Innallaha sari'ul iqab. Sesungguhnya Allah itu hukumannya sangat segera. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah, tapi ini tidak terjadi pada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja kalau kemudian hari ini Rasulullah telah wafat, maka kita masih ada satu wasilah lagi yang ini menahan daripada turunnya azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Maka oleh karenanya ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Kalau dia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Karena apa yang Nabi SAW itu bukanlah semata-mata daripada keinginannya, melainkan adalah apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika kita melihat dalam akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu bukan mau-maunya Nabi, tapi ini adalah diantara tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia dalam hal ini beliau Nabi kita Muhammad SAW itu tidak semata-mata mengikuti kemauan manusia pada masanya ataupun masa setelahnya, tapi Rasulullah SAW menyampaikan apa yang Allah inginkan, dan apa yang Rasulullah tinggalkan itu pasti menjadi kebaikan bagi umatnya. Sekarang kalau kita lihat dalam perkara fi'liyah, dalam perkara perbuatan. Sekarang kalau kita lihat Nabi SAW itu pergi umrah berapa kali Bapak Ibu? Pergi umrah berapa kali? Melaksanakan umrah berapa kali? 4 kali. Ya, dari tahun 6 Hijriah, 7 Hijriah, kemudian 8 Hijriah, 9 Hijriah yang berbarengan dengan terakhir dengan haji wada. Nah, tapi bicara haji, Rasulullah berapa kali hajian? Berapa kali? 1 kali. Padahal mudah nggak bagi Rasulullah untuk melakukan haji bolak-balik Bapak Ibu? Mudah. Tapi Nabi kenapa tidak melakukan? Salah satu hikmahnya adalah karena tidak ingin membebani daripada umatnya. Rasulullah SAW pernah nggak kita mendengar bahwa Nabi SAW itu pernah jadi muazin Bapak Ibu? Pernah nggak? Pernah nggak kita dapetin satu riwayat Nabi mengumandangkan azan? Pernah? Tidak pernah. Kenapa? Karena kalau Nabi yang mengumandangkan azan, maka jatuhnya hukumnya wajib. Ya, karena hari ini kalau kita melihat ya banyak orang yang mendengarkan azan dikumandangkan, tapi tidak semua orang yang mendengarkan azan untuk kemudian bersegera menyambut dan memenuhi panggilan azan tersebut. Belum lagi yang lain-lainnya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW di malam-malam Ramadan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga berjamaah di masjid, tapi malam keempat di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah jangan sampai menjadikan daripada syariat salat malam di Ramadan itu menjadi wajib. Nah, ini adalah merupakan di antara kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Bahkan ketika kemudian menjelang perang Badar, awalnya perang Badar itu terjadi Bapak Ibu, latar belakang sejarahnya adalah ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah bersama dengan para sahabat ridwanullah ajmain, itu mereka meninggalkan semua harta-harta mereka itu di Mekah. Dilala, kemudian harta itu dibawalah oleh Abu Sufyan beserta dengan rombongannya untuk digunakan berniaga keluar kota Mekah. Maka kemudian sebagian sahabat saat itu menginginkan agar kalau bisa harta-harta mereka dapat direbut kembali. Maka direncanakanlah sebuah niat penghadangan terhadap rombongan dagang kafilah Abu Sufyan. Qadarullah wa syafa'al, ternyata apa yang terjadi? Berita ini bocor. Sampai berita ini di Mekah, maka kemudian di Mekah disiapkan pasukan
untuk kemudian melawan daripada kaum muslimin. Nah, di titik ini sebetulnya bahasanya para sahabat, udah nggak apa-apa Rasulullah, kita terusin aja. Tapi ternyata Rasulullah tidak menginginkan hal itu kecuali sampai kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Yaitu apa? Untuk melakukan peperangan. Jadi bukan lagi karena ingin merebut harta, tapi di dalam rangka meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaupun apa? Bisa jadi perang ini sesuatu yang tidak disukai oleh para kaum muslimin pada saat itu. Tapi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan ada yang menurut kalian gak suka, pada menurut Allah itu yang terbaik. Tapi ada yang menurut kalian baik, belum tentu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi SAW ada di tengah umat, itu bukan menjadi beban bagi umat. Bahkan Nabi meninggalkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita, itu bukan untuk membebani ataupun memberatkan kita, tapi justru karena sayangnya dan cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Man ahabba sunnati, ya, bang siapa yang dia mencintai sunnahku, maka dia bagian daripada umatku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang dia tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian daripada umatku. Memangnya apa efeknya kalau kita jadi umatnya Nabi? Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan saat itu para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Kok heran ada orang yang gak mau masuk surga bersama dengan engkau ya Rasulullah? Siapa mereka? Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku, maka dia akan bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang dia wa man asani, dan siapa yang dia tidak mengikuti apa yang aku bawa, menyelisihi apa yang aku bawa, maka dia adalah orang-orang yang tidak mau bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di titik inilah maka kita mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, ya, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Ya, karena kalau orang sudah bahasanya dikaruniakan oleh Allah karunia keimanan, ini adalah karunia keterpilihan Bapak Ibu. Dalam ungkapan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, innallaha yu'tid dunya, ya, sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada ila man yuhibbu aw la man yuhibbu, kepada orang yang disukai Allah ataupun yang tidak disukai Allah. Mau dia beriman kayak enggak beriman, Allah kasih itu perkara dunia. Mau pakai jalan halal kayak pakai jalan haram, Allah kasih tuh. Tapi tidak dengan iman. Kenapa? Karena iman itu hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai, siapa yang Allah sukai. Maka orang-orang yang menjadikan daripada nikmat iman hadir di dalam dirinya, maka dia akan menjadikan Allah itu di atas segalanya. Ya, menjadikan Allah itu di atas segalanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada pun orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu begitu luar biasa. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, maka disebutkan bahwa di antara mereka orang-orang yang bisa merasakan daripada manisnya iman, wajada halawatal iman, adalah ketika disebutkan yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai daripada selain keduanya. Maka ini adalah merupakan daripada gambaran orang-orang kalau sudah betul-betul beriman, maka dia akan meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi daripada semuanya. Bahkan ketika berbicara tentang daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba.
Tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia menciptakan, sampai dia kemudian mencintai aku melebihi daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia lainnya. Jadi siapa yang mencintai Rasulullah SAW dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah keimanannya. Karena ini selalu dikaitkan. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ikutlah aku di sini kemana? Kemana? Lafaz ini menuju, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan karunia keterpilihan. Maka kalau kita hari ini bahasanya bagaimana agar kita bisa terus merasakan lezatnya keimanan, sensasi keimanan itu hadir di dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan, meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Maka di sini disebutkan ada beberapa resepnya, wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi di sini disebutkan bahwa dan menjadikan iman itu wa zayyanahu fi qulubikum, ya, menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Nah, apa representasi daripada dijadikan keindahan iman di dalam hati Bapak Ibu? Maka sedikitnya ada dua yang bisa kita singgung di sini. Yang pertama, kalau Allah sudah menghiasi hati seorang manusia, hati seorang hamba dengan keimanan, yang pertama, istildadut ta'at, maka dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan saat melakukan ketaatan. Sehingga dia tidak melihat bahwa ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah, mengerjakan amal soleh semata-mata sebagai taklif yang membuat dia berat. Tidak. Karena nggak mungkin Allah mensyariatkan sebuah perkara kecuali itu pasti untuk kebaikan kita. Allah ketika memerintahkan kepada kita itu untuk apa? Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya Allah mengharamkan daripada minuman keras dan judi. Karena apa? Allah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Wala taqrabuz zina, dan jangan kalian dekati zina. Kenapa? Karena zina itu sesuatu yang tidak baik. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana salah satunya tadi, misalkan ketika kita singgung tentang antara khamr, kemudian judi, kemudian daripada zina, ini adalah yang berada dalam satu circle yang sama. Dan bicara tentang judi hari ini, ya kita mendapati bagaimana kasusnya semakin hari semakin menggelisahkan. Dan ternyata dari hasil apa yang dilakukan survei dari Kementerian Polhukam, maka yang menjadi mayoritas pengguna judi online 1,78 juta aja itu adalah usia 31 sampai 50 tahun. Ya. Jadi ini usia-usia galau, ya enggak? Kalau dia sudah nggak ada kerjaan lagi, mau ngelamar di tempat lain agak susah, ya enggak? Kalau gajinya kemudian nggak cukup, pendi nggak cukup, nah, cara cepat untuk biar mendapatkan uang gimana? Nah, judi online. Wa'iyadzubillah. Dan ini kadang-kadang kalau kita lihat bahkan ada di dari data yang ditampilkan, bahwa ternyata bahkan anak-anak usia di bawah 10 tahun pun sudah bisa terpapar judi online. Bahkan mereka yang di atas 50 tahun pun itu menjadi peringkat yang kedua setelah daripada mereka yang usia 31 sampai 50 tahun. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Omsetnya itu Bapak Ibu, ya, dikatakan kalau misalkan rata-rata, misalkan katakanlah ya mereka main judi online itu apakah 10.000 atau 100.000. Tapi kalau kemudian yang main itu 3 juta orang lebih, hampir 4 juta bahkan lebih.
Wa'iyadzubillah. Maka omsetnya itu ratusan triliun dalam satu hari. Kita hari ini mau mengumpulkan zakat, infak, sedekah, itu berdasarkan data di Basnas, itu terkumpul paling banter itu mendekati 3-4 triliun dari potensi 250 triliun. Jadi kalau kita bilang masyarakat kita hari ini sebetulnya lagi miskin Ustadz, tapi giliran main judi online nggak pernah bilang miskin. Tapi kalau bahasanya ada pembagian daging paling depan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan-keadaan ini. Kenapa? Karena ketika kemudian seseorang itu berada di dalam ketidakbaikan, maka ini bukan tidak mungkin salah satu pertanda Allah sedang memalingkan wajahnya dari hambanya itu. Kenapa? Karena Allah, menurut para ulama, tanda Allah sedang menatap wajah hambanya adalah ketika seorang hambanya itu dimudahkan dari melakukan satu kebaikan dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Habis sholat, ada pengajian, dia mau ikut. Nah berarti ketika dia ikut, maka bukan tidak mungkin Allah sedang menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Walaupun bisa jadi dia ikut ngaji capek, betul nggak Bapak Ibu? Ikut ngaji capek nggak? Oh alhamdulillah enggak ya. Nah, kira-kira yang bilang enggak itu duduknya nyender apa nggak nyender kan gitu masalahnya. Kenapa kita bilang begitu? Karena memang melakukan ketaatan itu bisa jadi melelahkan Bapak Ibu. Melakukan ketaatan itu sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat kita. Tapi buahnya surga. Kerja benar, capek nggak? Capek. Kerja nggak benar, duitnya banyak, sabetannya banyak, dan bahkan nggak terlalu capek. Tapi masalahnya berkah apa enggak kan gitu. Karena apa? Karena ketika kita kembalikan, Masya Allah, ketika kita menikmati episode ketaatan-ketaatan itu, maka inilah kita merasakan bagaimana iman kita itu Allah masih berikan kepada kita. Ya. Jadi karena orang-orang yang beriman suka atau tidak itu pasti dia akan mendapatkan ujian. Ya, makanya selain dia menikmati daripada episode ketaatan kepada Allah, ketika dia lelah semata karena lillah, maka biiznillah ujungnya akan berbuah jannah, gitu kan? Kerja kita capek Bapak Ibu, tapi kalau lillah karena Allah, maka insya Allah kita ikut aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan Allah di dalam pekerjaan kita, maka niscaya Allah akan menghadiahkan kepada kita surga dari apa yang kita kerjakan. Makanya kita memiliki slogan kantorku surgaku, bukan hanya rumahku surgaku. Tapi gimana kita bisa menjadikan kantor kita surga kita kalau kita sendiri nggak paham pemaknaan daripada surga itu sendiri yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Karena kunci orang bisa masuk surga apa? Keimanan. Jadi kalau dia nggak punya keimanan, sekalipun dia baik dalam urusan-urusan kemanusiaannya, selama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Karena kunci keimanan dan amal saleh itu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Karena semua orang itu rugi. Semua orang itu rugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilzazut ta'at. Jadi orang yang merasakan sensasi keimanan dia akan menikmati ketaatan. Salat malam capek Bapak Ibu. Salat malam capek enggak? Tapi ketika Rasulullah ditegur lantaran beliau salat malamnya begitu panjang sampai kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri, maka ketika itu beliau menjawab daripada pertanyaan Ummul Mukminin. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Itu Nabi Bapak Ibu yang notabene udah diampuni dosanya yang akan datang dan sebelumnya, tapi masih semangat ibadahnya. Lah kita walaupun namanya maksum, kira-kira dosa kita diampuni sebelum atau sesudahnya Bapak Ibu? Tapi kita banyak dosa, giliran ibadah milih-milih. Giliran melakukan ketaatan bahasanya jawabannya nembak mulu, entah. Maka kalau kita hari ini dimudahkan di dalam ketaatan-ketaatan, sederhana saja. Berarti Allah sedang memberikan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah istildzadu tahammulil masyaqqat. Ya. Jadi sensasi keimanan yang berikutnya adalah dia akan merasakan kelezatan saat dia sedang berada di dalam kepayahan, dalam kesusahan, kesulitan. Karena orang beriman apakah kemudian hidupnya nggak bakal diberikan ujian?
Apa nggak bakal dapat masalah? Orang beriman pasti juga akan mendapatkan ujian dan masalah. Di mana? Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah kalian mengira, wahai manusia, telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian kepada kalian? Wah, saya mau pokoknya kayak orang-orang para nabi dan rasul aja Ustadz imannya. Jangan salah. Justru ujian, kesusahan, kesulitan yang paling berat itu justru adalah mereka para nabi dan rasul. Coba lihat Nabi Ayub, ujiannya itu berlapis-lapis, betul nggak Bapak Ibu? Bagaimana hartanya habis, anak-anaknya wafat semua, istri-istrinya meninggalkan beliau, beliau sakit, diusir, belum ada obatnya pada saat itu. Ini kan berlapis-lapis. Tapi setiap dapat episode kesulitan tadi, misalkan ketika sampai berita kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, anak-anakmu wafat semua, wahai Ayub, hartamu habis terbakar. Apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi huwa akhadani wa a'tani. Segala puji hanya milik Allah, dialah Allah yang ngasih dan Allah juga yang ngambil. Makanya kita lihat para nabi dan rasul ketika dia dapat kesusahan, kesulitan, dapat masalah, yang mereka lakukan mikirin masalah apa zikirin masalahnya dulu? Dipikirin apa dizikirin? Dipikirin apa dizikirin? Dizikirin. Kalau model kita dapat masalah dipikirin apa dizikirin? Dipikirin. Coba lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Begitu beliau ada di dalam perut ikan, beliau nggak mikir bagaimana saya bisa keluar dari perut ikan supaya nggak ada lagi di dalam perut ikan. Tapi yang beliau lakukan apa? Menyambung rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berzikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi yakin kalau kita hari ini berada dalam kesulitan, Bapak Ibu, belajarlah dari para nabi dan rasul, karena mereka kesulitan itu luar biasa. Jangan sampai kita itu jadi orang-orang yang semangatnya itu gampang pudar, cepat padam, naiknya cepat tapi hilangnya lebih cepat. Nabi Musa udah nyampe di depan Laut Merah, ya, bersama dengan Bani Israel. Promising Land ada di seberang Laut Merah. Itu udah kelihatan, Fir'aun sama tentaranya udah ngejar. Ya, diceritakan dalam Al-Quran itu sudah kelihatan. Kemudian ada di antara Bani Israel bilang, wahai Musa, ini bagaimana urusannya kalau bahasa kita? Kalau Bapak Ibu jadi Nabi Musa diikuti sama Bani Israel, kira-kira jawabannya bagaimana? Ya ini mungkin kesempatan kita untuk doa terakhir dah ya. Udah nggak ada jalan lagi, no way out. Tapi seorang Nabi Allah Musa alaihissalam justru mengatakan sebaliknya. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa kata Nabi Musa? Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti memberikan petunjuk kepadaku. Nih coba lihat, mereka para nabi dan rasul itu berada dalam kesulitan yang berlapis-lapis, tapi mereka nggak hilang optimismenya kepada Allah. Kita hari ini lagi diuji Bapak Ibu. Pusat Data Nasional dihack ya. Udah 4 hari katanya. Katanya ransomware-nya itu minimal tebusannya 8 miliar dolar. Ya, makanya itu bila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini PR buat kita. Tapi ketika kita melihat, kadang begini, kalau kita bicara dari sisi managerialship, ya, problem is a gift ya for every corporate. Ya. Masalah itu adalah anugerah buat sebuah perusahaan. Teman-teman marketing itu senang kalau dapat masalah, ya. Karena apa? Bisa berpeluang menghadirkan inovasi-inovasi baru. Berarti apa? Apa yang selama ini kita anggap sudah baik, bisa jadi belum tentu baik untuk di zaman berikutnya. Karena tabiat zaman itu akan terus berubah. Sokrates itu bilang bahwa itu akan selalu berubah. Dan yang nggak akan berubah, ya perubahan. Yang akan tetap itu justru perubahan itu. Jadi suka atau tidak, kalau kemarin episode kita, episode analog, kemudian digital, sekarang artificial intelligence, dan sebagainya, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi orang yang beriman, dia nggak menjadi orang-orang yang putus asa. La tai'asu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita udah melakukan ikhtiar buminya, strateginya kita create, upaya-upayanya managerialship sudah kita lakukan, upaya teknis sudah kita kerjakan, maka libatkan ikhtiar langitnya. Ngaji jangan dilepas, berbagi kepada duafa jangan dilepas, minta sama Allahnya itu menjadi sebuah SOP. Agar apa? Agar Allah memberikan episode kebaikan di balik kesulitan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang beriman, sensasi keimanan ketika dia sedang berada di dalam kesulitan, dia tidak memaknai bahwa masalah itu sebatas daripada teguran Allah ataupun ujian Allah. Tapi dia akan melihat masalah itu di antara pesan cinta yang sedang Allah berikan kepada hambanya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan, jikalau Allah mencintai satu kaum, ibtalahum. Jikalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada kaum tersebut. Allah akan menguji kaum tersebut. Kalau Allah sayang sama Telkom Group, maka Allah akan berikan ujian. Dan oleh karenanya kita jangan bahasanya itu pakai bahasa pesimis. Karena bahasa pesimis itu akan masuk di alam bawah sadar kita dan melimitasi kemampuan kita untuk melakukan apa-apa yang sebetulnya Allah bisa berikan kepada kita itu kemampuan yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Maka ini adalah yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam ayat tadi disebutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi apa? Karahiyatu ilal kufri wal fusuqa wal isyan. Orang yang sudah merasakan keimanan itu, ini sejalan juga dengan hadis Nabi SAW, bahwa apa? Di antara yang berikutnya daripada orang yang bisa merasakan halawatal iman adalah ketika seseorang itu wa an yaqraha ay ya'uda fil kufri kama yaqrahu an yuqdafa fin nar. Ayuqdafa fin nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari. Yaitu yang ketiga daripada orang yang merasakan manisnya iman, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Bahasanya gini, orang yang beriman, sensasi keimanan ketika hadir, dia sudah hijrah. Ketika dia hijrah, maka dia nggak nakal lagi. Jangan bahasa gini. Ya pernah terjadi ya, salah satu yang kami kenal. Beliau hijrah dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Tadi dia bilang, "Tat, cuma ternyata kalau di perbankan syariah ini nggak banyak yang saya dapat, nggak kayak di perbankan konvensional." Balik lagi dia. Nah, maka kalau kita hari ini, Bapak Ibu, mungkin dulu kita pernah ada hal-hal yang tidak baik, ketergelinciran kita di dalam hidup. Maka kalau kita sekarang sudah Allah pilih menjadi orang beriman, doyan pengajian, senang melakukan kebaikan, maka jangan nakal lagi Bapak Ibu. Dia benci kepada kekufuran, melibatkan sesuatu itu kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Wal fusuq, ya perbuatan fasik, maksudnya apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu dosa tapi dikerjain, itu namanya fasik. Ya. Dan siapa orang fasik itu? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, jadi siapa? Yaitu mereka orang yang bahasanya janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadi kalian bahkan lupa terhadap diri kalian sendiri. Ya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal isyan itu pokoknya segala perbuatan ketidakbaikan. Ya, termasuk tadi judi online, khamar, korupsi atau apapun, perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Maka orang yang beriman itu benci untuk melakukan perbuatan dosa. Bahkan sebisa mungkin, bahkan dosa-dosa kecil pun dia tinggalkan. Kalau kita hari ini bilang, ya kan namanya juga dosa kecil Ustaz. Bukankah gara-gara dosa kecil itu lama-lama akan jadi dosa besar? Maka oleh karenanya, kalaupun kita sudah pernah terlanjur, maka satu hal yang perlu kita garis bawahi, tidak ada dosa kecil apabila diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan bertaubat kepada Allah SWT. Dan orang yang bertaubat, itu dia tidak akan nakal lagi. Ya. Tidak akan nakal lagi. Karena apa? Dia sadar, ya mereka ingat kepada Allah SWT, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya,
Ya, karena dia sadar tidak ada yang bisa mengampuninya selain daripada Allah, dan dia tidak melakukan lagi perbuatan yang sebelumnya pernah dilakukan jikalau mereka mengetahuinya. Maka mudah-mudahan 3 hal inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT menjadi sensasi keimanan. Istilzadut ta'at, dia akan merasakan istilzadut ta'at, dia merasakan kenikmatan saat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang kedua, istilzadut tahammulil masyaqqat, dia merasakan kenikmatan saat sedang berada di dalam kepayahan. Karena besarnya pahala, besarnya kebaikan dari Allah itu berbanding lurus dengan masyaqqat yang dialami oleh setiap hamba. Jadi jangan kita bahasanya itu pesimis dengan apa yang sedang kita hadapi, kecuali boleh jadi Allah sedang mengirimkan pesan cintanya kepada kita di dalam masalah. Dan yang ketiga adalah karahiyatu ilal kufri wal fusuqi wal isyan. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kefasikan, ataupun perbuatan yang tidak baik. Karena insya Allah dia meyakini sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, bahwa wayang kusubil maksiat, iman itu akan mengalami penurunan, perlemahan, degradasi kalau dia melakukan maksiat. Sekecil apapun maksiat, maka itu akan berdampak kepada perlemahan iman. Tapi sekecil apapun ketaatan, maka dia pasti akan menambah kekuatan keimanan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, dan kelak diwafatkan menjadi orang yang beriman, dan kelak dibangkitkan menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.